Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak-sorai sebab Yesus hidup. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau masuk dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menang mengalahkan maut. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami memiliki janji hidup kekal di dalam Engkau Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur pada hari ini. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Menyertai kami. Bahkan nanti Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan mengangkat tanganmu, kita katakan bersama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Hormat bagi-Mu, tempat yang sangat tinggi, sebab Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Haleluya. Segala pujian kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, maka ada pengharapan yang baru. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kita mau mengakui iman kita di hadapan-Nya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena bukan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini kita siap memuji Tuhan, mengelu-elukan Allah kita yang sudah hidup, sudah bangkit, dan Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi setiap kita semua. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh apa saudara? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Umat yang lebih dari pemenang, mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sekali lagi katakan, haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita sekali lagi, mari sama-sama katakan, haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas
sudah dibebaskan, mari bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kebangkitanmu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi mari bersama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan pujian ini. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mohon biarlah ibadah kita pada hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan sehingga mujizat Tuhan terjadi atas rumah tangga kita, atas hidup kita sekalian. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami datang dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pujian kami sungguh-sungguh merupakan dupa yang harum, dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat Tuhan disenangkan, kami percaya kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu ya Tuhan, karena hamba sadar dalam segala keterbatasan ada Tuhan yang mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun yang mendengar. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang akan mengganggu konsentrasi kami, mengganggu pendengaran kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dan biarlah Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami sehingga Tuhan sungguh-sungguh ditinggikan di dalam kehidupan kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya sangat bersyukur pada hari ini kalau kita boleh bersama-sama masuk dalam sebuah ibadah. Dan saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Tuhan yang memberkati setiap kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang tema adalah cara pandang hidup kita. Saudara, saya akhir-akhir ini banyak mendengar keluhan-keluhan dan saya perhatikan dengan baik. Pada hari-hari ini ada banyak orang mengeluh karena dia tinggal di rumah. Dia mengeluh gak bisa keluar, dia mengeluh terkurung di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mendengar dari pihak lain ada orang yang di rumah sakit, dia mengeluh karena dia gak bisa pulang. Sehingga masalahnya apakah tinggal di rumah atau di luar rumah. Sebetulnya itu bukan masalah. Tapi masalah yang terbesar adalah masalah dalam pikirannya sendiri. Karena apa? Cara pandangnya adalah hal yang keliru. Sehingga pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, pada waktu saya berdoa dan saya banyak mendengar dengan doa, saya melihat banyak orang percaya juga mengeluh. Hari-hari ini ibadah dengan cara online. Mereka berkata, aduh seperti ini, kok agaknya gak enak. Tapi pada waktu saya berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ibadah online ini, saya boleh hadir di rumah saudara. Saya boleh hadir di kota saudara. Saya boleh hadir di mobil saudara. Dimanapun saudara berada. Saya percaya firman ini dapat didengarkan oleh kita sekalian. Amin. Itu sebabnya hari ini mari kita melihat, mengubah cara pandang kita. Bagaimana cara kita mengatasi setiap persoalan hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin membuka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12. Ayatnya yang kedua dikatakan demikian bunyi firman Tuhan kepada kita sekalian. Dia berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, satu firman yang sangat menarik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa
dengan dunia ini. Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan kepada kita agar kita menjadi orang Kristen yang tidak sama. Orang dunia selalu mengeluh, orang dunia selalu mempersalahkan keadaan. Tapi orang percaya, dia belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Allah itulah, baik dalam keadaan situasi baik ataupun situasi tidak baik, Allah tetap baik bagi kita karena Tuhan kita baik. Amin. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, pada waktu saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kenapa kita harus beda? Kenapa kita harus melihat sesuatu beda dengan dunia ini? Karena Alkitab saya menemukan sebuah ayat yang sangat menarik. Sangat-sangat memberkati. Saya buka dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata begini saudara. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dia berkata demikian. Aku tahu, kata Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi ayat ini. Dan kalau bisa Bapak Ibu baca bersama dengan keras. Karena Alkitab berkata, iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan saya berdoa saudara yang membaca dengan keras. Saudara sakit hari ini, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi baca ayat ini dengan keras. Sekali lagi saya ulangi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ayat ini luar biasa. Ayat ini membawa sebuah pengharapan kepada kita. Ayat ini membawa sebuah kekuatan kepada kita. Ayat ini mendorong kita untuk lebih lagi berpula pandang kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dan saya perhatikan saudara, Alkitab berkata, kenapa makanya dikatakan kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua ini berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa menjamin sesuatu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang ciptaan baru. Dan di dalam dia harus menjadi orang yang tidak sama dengan dunia ini. Karena rencana Allah bagi kita tidak ada yang gagal. Apa rencana Tuhan bagi kita? Saudara, saya membawa sebuah hal sebelum saya menguraikan lebih jauh. Apa ya rencana Tuhan bagi kita? Saya baca Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dengar baik-baik. Perhatikan dan baca, renungkan baik-baik. Sebab aku ini, kata Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Alkitab mencatat, jangan engkau serupa dengan dunia. Tapi ayo engkau memandang bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan Allah berkata, rancanganku bagi kamu, bagi saudara. Rancangan Tuhan dia berkata, bukan kecelakaan berbahaya, tapi ada masa depan yang penuh harapan. Kalau hari ini engkau sakit, itu adalah merupakan proses hidupmu. Tapi rancangan Tuhan, engkau ada harapan. Kalau hari ini engkau dalam pergumulan, hari ini engkau dalam masalah, hari ini engkau dalam kekurangan, hari ini perusahaan pekerjaanmu dalam keadaan bangkrut, susah. Tapi Alkitab berkata, rancanganku tidak pernah gagal. Dan aku berkata, rancangan Tuhan ada harapan dalam hidup saudara. Amin saudara.
Itu sebabnya ayo kita hari ini jangan sama dengan dunia yang selalu mengeluh. Jangan sama dengan dunia yang selalu berkata tidak baik. Tapi kita mau belajar berkata, aku percaya Allahku tidak pernah gagal dalam hidupku. Itu sebabnya saudara, kalau saya melihat rancangan iblis, Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan iblis adalah menakutkan hidup kita. Tujuan iblis adalah melemahkan hidup kita, membuat sejahtera kita hilang, membuat sejahtera kita tidak dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Sebab itu, bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengubah mindset hidup kita? Bagaimana kita mengubah paradigma hidup kita? Saya ingin sampaikan kepada saudara, yang pertama yang harus engkau ubah dengan baik. Jangan engkau mengecilkan Tuhan dan membesarkan masalah dalam setiap pribadi kita. Hari-hari ini saudara, saya melihat banyak orang yang membesar-besarkan masalah. Saudara lupa bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Sebab itu mari kita hari ini jangan membesarkan masalah. Tapi kita mulai sekarang ini berkata, Tuhanku besar. Karena Alkitab berkata, roh dalam hidupmu lebih besar daripada apa yang di luar hidupmu. Sebab itu kalau saya melihat dalam kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 37 berkata begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kenapa kita khawatir? Kenapa kita menjadi orang penakut? Kenapa kita lemah? Karena kita membesarkan masalah lebih dari Tuhan. Saudara ingat pada waktu murid Tuhan diumbang-ambingkan oleh gelombang. Pada waktu mereka terombang-ambing, Yesus berjalan di atas air. Apa mereka berkata? Hantu. Begitu mereka menjerit itu hantu. Mereka takut, mereka cemas, mereka teriak lebih keras. Tapi Yesus berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Pada waktu Petrus berkata, kalau engkau betul Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, mari berjalan. Dan Petrus bisa. Dengar saudaraku, kalau engkau melihat Tuhan, jangan besarkan masalahmu, jangan besarkan penyakitmu, jangan besarkan ketakutanmu, tapi besarkanlah Tuhan. Kalau Allah ditinggikan, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mendengar firman ini, mari kita hari ini berkata dengan sebuah tekad. Jangan kita hanya mendengarkan virus yang terjadi. Jangan kita mendengarkan sampar yang terjadi. Jangan kita cuma mendengarkan kekurangan yang terjadi. Ekonomi goncang yang terjadi. Mari kita melihat kebesaran Tuhan. Kita mendengar firman Allah berkata pada waktu zaman Ishak. Dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kesusahan besar. Ishak mau lari ke Mesir. Allah berkata jangan lari ke Mesir. Engkau tinggal di tempat ini. Pada waktu Ishak menanam, apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan yang susah itu, Alkitab berkata, Tuhan berkati dia berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat. Ishak menjadi orang yang kaya dan lebih kaya. Karena apa? Karena Tuhan kita besar. Amin. Itu sebabnya hari ini mari kita mau melihat Tuhan hari ini. Karena Alkitab berkata, Daud pernah berkata, waktu aku menengadahkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Pertolonganku cuma datang dari Tuhan. Saya mendengar hari-hari ini kalau anak-anak di rumah, orang tua mengeluh karena apa? Waduh, jangankan anak belajar sendiri di rumah, belajar ada gurunya aja juga susah. Repot. Tapi dengar baik-baik. Alkitab berkata, akulah gembala yang baik.
yang selalu menuntun hidupmu dan memberkati hidupmu. Jangan besarkan masalah hari-hari ini, tapi besarkanlah Tuhan di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Karena bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Saya merenung saudara, saya perhatikan dengan baik. Kenapa orang takut? Saya suatu saat melihat seorang teman yang saya sangat sedikit geli. Dia takut yang namanya kecoak. Dia di kamar mandi ada kecoak. Dia rela keluar, maaf saya nggak ngomong apa sembrono. Dia rela keluar tanpa pakaian hanya karena takut kecoak. Apakah kecoak bisa membunuh dia? Enggak. Apakah kecoak bisa gigit dia? Enggak. Di mana masalahnya? Di pikirannya dia. Saudara dengar baik-baik, Daud pernah berkata, harimau beruang telah kulawan dan kubunuh, apalagi Goliat yang besar, bersama dengan Tuhan aku bisa hadapi. Sebab itu besarkanlah Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Cara pandang ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita melihat, mengubah. Saya bukan anti mendengar berita. Tapi mari berita yang kita terima itu, mari kita belajar menyaring sesuatu yang baik. Alkitab berkata, yang baik kita terima, yang gak baik jangan ngeluh terus. Aduh, orang meninggal bertambah, aduh orang sakit bertambah. Kita jadi orang bingung, sehingga sekarang itu banyak orang ketakutan. Tapi mari kita hari ini bukan masalah yang dibesarkan, tapi Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara membesarkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, akan menolong, akan menyertai hidup kita. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita untuk kita ubah dalam hidup kita? Bagaimana cara pandang kita? Yang kedua, saudara, dengar baik-baik. Gunakanlah pikiran ilahi dan bukan duniawi. Saudara, duniawi berkata 2 tambah 2 itu 4. Itu hukum yang tidak bisa berubah. Dunia berkata, kalau musim ini kita nggak mungkin bisa bercocok tanam kalau kemarau. Karena kering, dunia berkata. Tapi di dalam Tuhan, saudara ingat cerita. Firman Allah berkata, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Itu matematikanya susah untuk dihitung dan tidak bisa dihitung. Alkitab berkata, dimakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan. Sisa 12 keranjang. Dari mana? Berpikir menurut pikiran Allah. Sebab bagi Allah tidak ada barang mustahil. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dengar baik-baik ayat ini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu. Saya ulangi sekali ayat ini. Dia nggak ngomong orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Menaruh, meletakkan. Pikiran Tuhan itu apa, saudara? Pikiran Tuhan adalah Alkitab, firman Allah. Alkitab berkata, hanya engkau ucapkan sepatah kata, maka itu akan terjadi. Dalam mulut orang percaya ada kuasa. Amin. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, letakkan pikiran Allah dalam hidupmu, jangan pikiran dunia. Karena kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita renungkan satu kata, bahwa Allah sekarang sedang melakukan rencananya atas hidup kita. Saya sangat yakin, saudara, orang benar, Alkitab berkata begini, burung pipit itu harganya cuma 2 duit, 2 peser. Tapi dia berkata burung pipit itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung semua oleh Tuhan. Saya membayangkan, saudara, saya ingat saya dulu sempat senang yang namanya nembak. Saya waktu itu kayak bayangkan kalau saya nembak burung. Kalau saya tembak burung itu jatuh, berarti saya titis. Berarti saya nembaknya pinter. Tapi waktu saya melihat ayat itu, saya sadar burung jatuh ke bumi itu tidak karena kepintaran kita, tapi karena izin Tuhan. Saudara sadar enggak, virus sekarang terjadi, itu bukan kebetulan, tapi itu juga kehendak Allah di dalamnya. Kalau Allah punya kehendak, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Letakkan pikiran ilahi itu dalam hidup kita. Letakkan pikiran Allah itu dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sedang turut bekerja. Satu rambut di kepala kita. Saya mau ajak saudara, ayo siapa di antara saudara yang ada mendengar firman ini, yang pernah ngitung rambut di kepalanya dia? Saya yakin tidak ada yang pernah ngitung. Siapa di antara saudara yang pernah menghitung begitu sudah menyisir rambut? Tahu-tahu di sisirnya ada beberapa rontokan rambut yang rontok. Siapa yang pernah menghitung? Alkitab berkata itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan turut bekerja di dalamnya, Alkitab berkata itu semua untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Amin. Itu sebabnya ayo hari ini letakkan pikiran ilahi itu dalam hidup kita. Jangan kita gunakan pikiran menurut pemikiran kita. Sehingga apa yang kita isi di otak kita. Saya mau ajak saudara merenungkan apa yang firman Allah mau kita isi di pikiran kita. Coba saudara melihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dia berkata apa? Pikirkanlah semuanya itu. Berarti jangan pernah memasukkan yang negatif dalam pikiran kita. Jangan pernah memasukkan yang duniawi membuat engkau khawatir dalam pikiran kita. Masukkanlah sesuatu yang positif. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam hidup kita. Sebab itu menjadi orang Kristen hari ini saya sedang diuji, sedang ditantang untuk menjadi orang Kristen yang memasukkan pikiran dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata apa yang masuk dalam hidupmu itu akan mempengaruhi hidupmu. Dan kalau mempengaruhi hidupmu hal yang baik, percaya yang depan hidupmu akan terjadi sesuatu yang baik. Sebab itu ayo tinggalkan sesuatu kekhawatiran dalam hidup kita. Tinggalkan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Karena apa? Maka Alkitab berkata pikirkanlah semuanya itu. Apa semuanya itu? Yang baik-baik. Yang menyenangkan. Yang gak enak gak usah dipikir. Karena apa? Allah bisa buat yang tidak enak menjadi enak dalam hidup kita. Amin. Allah mau hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengubah cara pandang kita hari ini. Mari kita cara mengubah hidup kita hari ini. Karena masalah itu sebetulnya bukan di luar sana. Karena masalah itu ada dalam otak kita masing-masing. Ada dalam pikiran kita masing-masing. Maka saya sampai hari ini, saya nggak ngerti yang namanya orang cantik.
Karena rupanya orang cantik itu adalah gambaran di otak kita masing-masing. Bagi saya orang cantik itu cuma istriku. Tapi orang lain ngelihat istriku. Wow. Wow, masukku ya cantik juga. Gitu kan. Menurut saya. Maka saya diberkati. Waktu seorang hamba Tuhan pernah berkhotbah kesaksian. Ada seorang gadis yang mukanya agak miring, maaf kata. Yang sebelahnya turun, sebelahnya naik. Hamba Tuhan berkata, kamu apa enggak pingin dapat jodoh? Dia bilang pingin. Hamba Tuhan bertanya, yang kamu inginkan jodoh seperti apa? Aku pingin orang bule. Aku pingin hamba Tuhan. Udah boleh hamba Tuhan. Boleh aja susah, apalagi hamba Tuhan. Pendetanya kurang yakin. Ini orang kok kurang kerjaan. Mintanya mungkin sampai kapan enggak mungkin dapat jodoh. Tapi kesaksian orang itu dia berkata begini. Satu saat ada seorang hamba Tuhan boleh khotbah di tempat dia. Anehnya hamba Tuhan itu bisa cinta dengan perempuan yang miring sebelah itu tadi. Saudara kenapa? Kata hamba Tuhan itu, hamba Tuhan boleh itu. Kalau dia ngelihat muka orang lurus itu jadi miring. Ngelihat muka orang miring jadi lurus. Allah turut bekerja untuk kebaikan hidup kita. Amin. Senggol istri, senggol anak, senggol teman-teman. Katakan, Tuhan jadikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saya berpikir, wah itu luar biasa. Jadi Tuhan siapkan hamba Tuhan boleh ini pandangannya jadi orang lurus jadi miring, orang miring jadi lurus. Allah turut bekerja. Sebab itu pikiran Allah harus kita masuk dalam hidup kita. Jangan pikiran duniawi. Karena pikiran dunia itu paten. Tapi pikiran Allah selalu bisa berubah. Semua bisa berubah karena doa. Doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu ayo kita berpikir menurut pola pikir Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita memandang? Saya melihat saudara bahwa sebetulnya sadar tidak sadar bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Dari orang Kristen, dari setiap manusia dari lahir sampai dia sudah besar dewasa, hidup itu selalu diuji. Jadi rupanya yang kedua, pola pandang hidup kita. Jangan selalu melihatnya yang enak-enak. Karena ujian itu Allah ingin membentuk hidup kita untuk menjadi lebih baik. Saudara, saya memperhatikan sangat diberkati Tuhan. Dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 31 berkata demikian. 2 Tawarik pasal 32 ayat 31 berkata demikian juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Ini adalah sejarah peristiwa siapa? Raja Hizkia. Karena kalau sudah perhatikan dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 dan 25. Dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Sehingga hampir mati ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya. Dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tapi perhatikan ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saya melihat saudara apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah ujian. Sebab itu jadi orang Kristen satu ayat yang agak sulit kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah ingin uji iman kita, ingin uji kesetiaan kita, ingin uji kerajinan kita di tengah-tengah keadaan seperti ini.
Masih enggak kita mengakui keajaiban Tuhan di dalam hidup kita? Di tengah-tengah keadaan yang sesulit sekarang ini, masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau terbalik? Kita seperti Hizkia. Waktu sakit dia berdoa, dia menjerit kepada Tuhan. Begitu pulih dia angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan biarkan untuk menguji dia, dikatakan tadi ayat 31. Untuk diketahui segala isi hatinya. Saya berkata hari ini, Allah izinkan virus ini terjadi. Allah sedang menguji saudara. Apakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Cara pandang itu mari kita ubah hari ini. Kita katakan Tuhan ini sebagai sebuah ujian. Tapi dalam ujian itu aku akan melakukan sesuatu yang terbaik. Aku akan melatih diriku dengan baik. Aku akan belajar dengan baik. Karena di balik ujian itu ada promosi Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara ubah pola pandang kita. Mari kita lebih banyak dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur dengan kita banyak di rumah. Mari kita banyak berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Jangan lebih banyak di rumah malah banyak berantemnya. Jangan malah banyak di rumah banyak ributnya. Tapi mari kita mempersatukan iman kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Mari kita belajar bersyukur. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga kita punya kesaksian nantinya. Dulu tahun 2020 terjadi virus corona. Kita dalam keadaan sulit. Tapi puji Tuhan, sekarang kita dipulihkan Tuhan. Ada kesaksian pemulihan. Karena kita sudah lolos menang dari ujian itu. Kita berhasil dari ujian itu. Karena hidup ini adalah sebuah ujian. Saudara, saya perhatikan banyak orang yang gagal untuk menghadapi ujian. Tapi Tuhan inginkan kita hari ini. Mari kita menjadi orang percaya. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai. Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kita simpan dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini? Alkitab berkata, aku pegang kendali. Alkitab berkata, aku pegang kendali. Kalau persoalan itu melebihi kekuatanmu, aku tidak akan izinkan. Tapi kalau kekuatan itu biasa, aku izinkan untuk membuat engkau lebih bertumbuh, membuat engkau lebih kuat, membuat engkau lebih tangguh. Hari ini yang terakhir saya melihat saudara, bahwa rupanya cara pandang yang keempat yang saya ingin tekankan kepada saudara adalah melihat hidup ini adalah suatu kepercayaan. Saya diberkati Tuhan oleh Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Waktu saya membaca ayat ini sepintas saya biasa aja. Tapi waktu saya merenungkan dan berhenti memperhatikan kata-kata pemazmur ini. Saya merasa sangat diberkati. Mazmur 24 ayat yang pertama berkata begini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dia dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya baca ayat ini saudara dengar baik-baik. Yang punya bumi ini adalah Tuhan. Yang punya isinya adalah Tuhan. Dan orang yang ada di dalamnya adalah kepunyaan Tuhan. Berarti kita sekarang ada di sini adalah orang kepercayaan Tuhan. Saudara ingat pada waktu seorang hamba pergi meninggalkan talenta. Ada yang menghasilkan sesuatu, dengar. Kepercayaan Tuhan ini, dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka di situ ada promosi. Maka di situ ada pengangkatan yang
dipuji oleh Tuhan. Maka di situ ada perjamuan besar bersama Tuannya. Kalau orang bisa dipercaya dengan sungguh. Apa kata dipercaya dengan sungguh? Berarti tetap setia sampai akhir. Pikiranku aku arahkan hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu di dunia ini adalah semuanya milik Tuhan. Aku ada sekarang adalah kepercayaan Tuhan. Aku hidup sekarang ini adalah karena kepercayaan Tuhan. Mari saudara syukuri hari ini. Mungkin engkau berkata enggak punya apa-apa. Tapi engkau masih punya tangan. Engkau masih punya hidup. Mungkin engkau berkata enggak punya apa-apa. Masih Tuhan percayakan anak-anak. Tuhan masih percayakan suami, percayakan istri. Semua itu kepercayaan Tuhan. Mari kita berjalan terus bersama Tuhan. Lakukan sesuatu terus bersama Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita hari ini. Supaya cara pandang yang benar, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah yang pertama tadi. Saya katakan, mari kita jangan kecilkan Tuhan dan membesarkan masalah. Tapi biar kita sebaliknya, besarkan Tuhan. Maka masalah akan makin kecil dalam hidupmu. Dan yang kedua, mari kita mulai belajar menggunakan pula pikir hidup kita, masukkan pikiran ilahi dalam hidup kita. Karena pikiran ilahi itulah pikiran yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Karena bagi pikiran Allah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu mari jangan izinkan yang negatif dalam pikiran kita. Izinkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena yang baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Mari kita isi hidup kita dengan sebuah ketekunan, dengan sebuah kekuatan. Hidup ini adalah sebuah ujian dan hidup adalah sebuah kepercayaan. Biarlah hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan dengan firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Dan setelah itu kita dapat bersukacita karena Tuhan menyertai kita. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami dapat beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan pedoman-pedoman firman-Mu Tuhan. Agar kami semua untuk membesarkan Engkau lebih daripada segalanya. Selalu berpikir positif di dalam Engkau. Dan Engkau pun Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami luar biasa. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau menyertai setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada Engkau Tuhan di tengah-tengah mereka. Jauhkan mereka daripada segala sesuatu yang tidak baik. Bahkan Tuhan melindungi setiap saat. Memberkati pekerjaan. Memberkati setiap usaha jemaat-Mu. Dengan demikian Tuhan setiap hari kami melihat mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, Pekalongan dan Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kota kami dan seluruh Indonesia. Terutama Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari pucuk pimpinan Presiden kami Tuhan. Engkau yang menyertai, disertai dengan seluruh jajarannya. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Berikan mereka kekompakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini benar-benar mempermuliakan Engkau. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk Indonesia yang kami cintai. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesaikan ibadah kami. Tapi sebelumnya kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, biarlah kasih karunia yang melimpah-limpah dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Disertai dengan berkat
damai sejahtera, berkat rohani, jasmani, dan ilahi memenuhi kehidupan kami semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Dan di dalam perlindungan dan kuat kuasa Roh Kudus kami hidup mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami selesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia naik ke surga.